Kita berdoa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau mau memberikan kami kesempatan melalui anugerah kebaikan-Mu yang menyertai melindungi kami dan memberi kami napas kehidupan sehingga kami dapat tiba di hari yang baru ini dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Tuhan, kami akan mengawali segala aktivitas dan pekerjaan kami untuk satu hari penuh ini. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menyertai, membimbing dan memberi kekuatan kepada kami. Terlebih, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat menangkap setiap pesan-Mu dan kami boleh bersyukur dan mengamini setiap firman-Mu ini menjadi kekuatan yang menyelamatkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini yang menyapa kita pada hari ini dalam nats renungan ini adalah firman yang sungguh mengherankan bagi kita. Sebab hal yang selama ini kita ketahui di dalam benak dan pikiran kita bahwa Allah adalah Allah yang lemah lembut dan penuh kasih. Tetapi kali ini Dia memperlihatkan kepribadiannya yang sebenarnya. Ternyata Tuhan Yesus juga dapat marah. Hal ini disebabkan karena di Yerusalem, Yesus sungguh terkejut dan sedih melihat bait Allah yang seharusnya menjadi tempat kudus untuk beribadah telah berubah dan berganti fungsi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bait Allah yang dipenuhi pedagang dan penukar uang yang mengambil keuntungan dari para peziarah yang datang untuk beribadah, dengan tegas Yesus memperlihatkan ketidaksenangannya melihat keadaan ini. Ia mengusir para pedagang dan menegaskan bahwa rumah Tuhan, bait Allah itu adalah rumah doa. Dalam konteks ini, bait Allah seharusnya menjadi pusat ibadah dan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, kehadiran pedagang dan para penukar uang mengubah fungsi bait Allah menjadi tempat bertransaksi mencari untung seperti di pasar pada umumnya. Yesus melihat adanya penyalahgunaan fungsi bait Allah, di mana mereka telah membuat bait Allah untuk mengeksploitasi mereka yang datang beribadah di dalamnya. Sebagaimana Yesus yang bersedia mau membersihkan dan menyucikan bait Allah melalui firman-Nya yang telah menyapa kita pada hari ini, maka kita juga turut dipanggil untuk menjaga kemurnian dan ketulusan hati kita pada saat datang melayani atau beribadah di gerejanya. Ibadah dan melayani itu bukanlah sekedar kewajiban rutin atau juga bukan sekedar mengharapkan timbal balik dari pengorbanan dan kebaikan yang telah kita lakukan di dalamnya. Melainkan ibadah dan datang menyembah ke gereja Tuhan yang telah Allah berikan kepada kita adalah tempat dan saat serta menjadi sebuah kesempatan yang sungguh-sungguh dapat memperlihatkan kesungguhan kita untuk berjumpa dengan Allah. Biarlah kita merenungkan kembali apa motivasi kita datang bergereja. Biarlah kita boleh merenungkan kembali apa motivasi kita untuk datang beribadah dan datang untuk melayani Tuhan di gerejanya. Sebab hal yang paling dikehendaki oleh Tuhan dari ibadah dan pelayanan kita di gerejanya adalah hati yang tulus
dan fokus hanya untuk bersekutu kepada Tuhan yang memanggil dan memilih dan mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih dan kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah kami boleh Tuhan menjadikan setiap kesempatan kami beribadah di bait-Mu, di gereja yang kami cintai ini, menjadi suatu batu loncatan dan kesempatan yang berharga untuk semakin lebih mendekatkan diri kepada Engkau Allah sumber kehidupan kami. Jangan biarkan hati kami terusik oleh segala keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan apapun Tuhan yang orientasinya hanya untuk diri sendiri. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh semakin menyadarkan panggilan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang telah memperkenankan hubungan persekutuan kami di dalam nama-Mu yang kudus, sehingga kami boleh merasakan segala berkat-berkat-Mu lewat pelayanan kami dan kehadiran kami dalam ibadah kami yang telah kami lakukan setiap waktu. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan itu. Biarlah Engkau oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh bersukacita menyambutnya dan mengimaninya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa memohon Tuhan. Kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, kepada jemaat-Mu yang sedang di dalam perawatan oleh karena sakit penyakit. Engkau angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan. Engkau berikan kekuatan bagi tubuh mereka untuk melawan sakit penyakit itu. Dan Engkau berkati obat yang mereka konsumsi. Engkau berkati juga Tuhan apapun usaha yang mereka lakukan di dalam iman yang sungguh kepadamu. Engkau berkati jemaat-Mu yang sedang bekerja. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka yang sedang mengejar segala impian mereka. Engkau dekatkan, Engkau berikan yang terbaik. Dan Tuhan, kami juga berdoa, Engkau berikan penghiburan kepada jemaat kami yang sedang di dalam duka cita. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau yang menyertai dan melindungi seluruh jemaat-Mu Bapa. Engkau berkati mereka jemaat-Mu Tuhan yang sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun kelahiran. Engkau memberikan panjang umur, hati yang penuh dengan sukacita, memberikan kesehatan, memberikan hikmat dan hati yang takut akan Engkau dan iman yang semakin teguh. Engkau memberikan rezeki yang melimpah dan Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap apapun usaha mereka. Ini doa kami Bapa, dengarkanlah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.